Jadi yang pertama terkait pemenuhan gizi dari ASI. Nah, dari dulu sampai sekarang sebenarnya masalah dari pemberian makan bayi dan anak, nah itu adalah pemberian ASI eksklusif dan juga pemberian MPASI. Jadi kalau kalian lebih pengen menyingkatnya ya secara umum itu kita menyebutnya PMBA, pemberian makanan bayi dan anak. Gitu ya. Jadi 0 sampai 6 bulan memang dia masalahnya lebih banyak itu karena ASI eksklusif. Jadi yang dia sudah diberikan makanan prenaktal kayak gitu ya, di 3 hari setelah melahirkan itu anaknya sudah diberikan makanan prenaktal gitu. Ataupun pemberian MPASI yang terlalu dini kalau untuk 0 sampai 6 bulan. Atau pemberian susu formula yang memang sebenarnya ibunya itu sebenarnya cukup produksi ASI-nya. Itu juga menjadi masalah gitu. Tidak menjadi masalah kalau misalkan produksi ASI-nya ibunya sedikit ataupun pas waktu setelah melahirkan ibunya harus recovery atau anaknya ternyata harus dipisah dengan ibunya karena anaknya perlu tindakan lebih lanjut. Nah, itu nggak apa-apa dikasih susu formula gitu ya. Jadi kalau misalkan ibunya produksi ASI-nya masih cukup, nah usaha yang paling baik itu adalah pemberian ASI. Nah, di sini jadi menurut Riskesdas ya, kayak gitu. Jadi pemberian ASI itu dia masih tergolong rendah, jadi masih 61,5%. Jadi walaupun misalkan lebih dari setengahnya, kalau kita lihat-lihat sebenarnya ASI itu kan dia gratis ya, gratis dan juga bisa diusahakan gitu. Tapi memang pasti ada masalah ketika pemberiannya gitu ya, entah dari ibu ataupun anaknya. Misalnya ibunya stres, nah itu bisa mempengaruhi produksi ASI. Ibunya ternyata makanannya sedikit, nah itu bisa mempengaruhi produksi ASI. Jadi ini sudah sebenarnya kalau dilihat masih kurang banget ya, masih 61,5%. Jadi perlu ditingkatkan. Makanya kita juga sampai sekarang itu masih sering, bukan masih sering lagi ya, selalu mempromosikan 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai ibunya hamil sampai anaknya usia 2 tahun. Itu perlu mempromosikan apa saja sih yang perlu diperhatikan pas waktu ibunya hamil, apa saja yang perlu diperhatikan waktu ibunya menyusui, untuk bayinya yang 0 sampai 6 bulan dan juga untuk bayi yang dia di atas 6 bulan. Gitu. Nah, masalah PMBA ini memang dia juga mempengaruhi, tidak hanya mempengaruhi ini ya, ibunya ya, tapi juga mempengaruhi si anaknya. Jadi kalau untuk anaknya ini memang bisa kekurangan zat gizi. Gitu. Ataupun misalkan ternyata si anak ini, si ibunya tadi produksi ASI-nya ini sudah cukup baik gitu, tapi anaknya dikasih susu formula, pakai DEP lagi kayak gitu misalkan. Nah, itu dia resiko terjadinya obesitas juga lebih tinggi. Gitu ya. Jadi sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, pemberian susu formula itu nggak masalah. Kalau dengan S dan K ya. Jadi dengan syarat dan ketentuan. Jadi bagaimana keadaan si ibu dan juga bagaimana keadaan si anak. Gitu. Jadi kalau dia diberikan susu formula yang ibunya sebenarnya bisa produksi ASI-nya bisa mencukupi, nah itu bisa berisiko terjadinya obesitas. Nah, dua-duanya antara ASI, pemberian ASI dan juga susu formula itu sebenarnya sama-sama bisa membuat bayi itu gemuk. Tapi untuk resikonya, jadi resikonya ini lebih ke yang resiko ke obesitasnya ini lebih ke yang bayi diberikan susu formula. Jadi dua-duanya itu dia memang bisa gemuk bayinya, cuma yang beresiko obesitas untuk selanjutnya itu adalah anak yang mengonsumsi susu formula. Gitu. Nah, ini ya ada beberapa masalah, sekitar 60% kematian balita disebabkan oleh kurang gizi. Jadi yang tadi 61,5% yang masih kurang tadi kayak gitu ya. Nah, itu 61 tadi yang sudah ya kayak gitu. Masih rendah. Jadi yang tidak
tidak memberikan ASI yang sempurna sekitar 40-an atau 39 kayak gitu ya. Jadi 39%, jadi 60% dari 39 tadi itu bisa jadi mengakibatkan kematian. Jadi bayinya tidak mendapatkan nutrien yang sesuai dengan kebutuhannya. Nanti kalau sudah akut ya, dia kekurangan protein ataupun kalori dalam jumlah yang akut dan juga kronis kayak gitu nanti bisa mengakibatkan KIP ataupun beberapa masalah gizi lainnya, kwashiorkor, marasmus ataupun dia marasmus kwashiorkor. Gitu. Jadi dua penyakit itu, gitu ya. Terus di sini 2/3 dari kematian disebabkan karena praktek pemberian makanan yang kurang tepat. Jadi kurang tepat di sini juga yang tadi ya, sudah diberikan makanan prelakteal, padahal belum bisa, gitu ya. Ini karena biasanya pengaruh dari lingkungan juga dan juga pengetahuan. Gitu. Jadi kalian ini masih nanti ketika berkeluarga harus benar-benar cukup ya pengetahuannya terkait PMBA ini. Dan juga sedikit demi sedikit sudah memberikan informasi kepada keluarga bahwasanya apa yang harus diberikan, apa yang tidak boleh diberikan gitu. Karena kan misalkan kalian nggak 24 jam gitu ya bersama anak kalian kayak gitu, misalkan dititipin kayak gitu ya ke kakek neneknya atau ke tante kayak gitu. Nah, belum 6 bulan sudah diberikan buah-buahan, sudah diberikan makanan lainnya, kayak gitu, makanan keluarga, kayak gitu. Nah, itu bisa mengakibatkan bayi itu diare atau dia terkena infeksi lainnya. Jadi memang harus sedikit demi sedikit diberikan awareness-nya, kayak gitu kesadarannya terkait PMBA kepada keluarga. Tidak hanya pada kita sebagai nanti tidak hanya kita sebagai pelakunya ya, pelaku PMBA-nya, tapi juga keluarga kita. Nah, ini jadi energi dan zat gizi pada bayi. Jadi energinya tuh BMR-nya, basal metabolic rate-nya 2 kali kebutuhan dewasa. Kayak gitu. Nah, kebutuhannya ini dia berdasarkan ukuran komposisi tubuh, genetik, gender, tingkat metabolisme, suhu tubuh, kondisi medis, dan aktivitas fisik. Itu. Sedangkan kebutuhan energinya untuk 6 bulan pertama itu 115 sampai 120 kilokalori per kilogram berat badan. Biasanya dikali berat badannya gitu ya nanti ya. Kalau untuk 6 bulan setelahnya itu 105 sampai 110. Jadi lebih sedikit di sini kalau kita lihat karena memang sudah diberikan MPASI gitu ya. Nah, penggunaan energinya jadi 50% itu untuk metabolisme basal dan dia untuk BMR-nya, 5 sampai 10% untuk SDA. Gitu ya, SDA itu specific dynamic action, jadi untuk pengaruh makanan atas kegiatan tubuh sehari-hari gitu. 12% untuk pertumbuhan, 25% untuk aktivitas, 10% untuk yang dia dikeluarkan, yang dia disekresi gitu ya, feses dan juga pipis dan juga keringat gitu. Nah, ini untuk kebutuhan karbohidratnya 50 sampai 60% dari energinya ya. Jadi setelah kita ngitung energi, jadi seperti waktu kita ilmu gizi dasar kayak gitu ya. Jadi ngitungnya persenannya dari energi, nanti kilokalori dijadiin gram. Gitu. Untuk lemaknya, nanti dia dilihatnya dari usia 6 bulan dan juga setelah 6 bulan itu berapa. Jadi beda ya di sini ya. Nah, untuk proteinnya 10-15% dari energi. Ini juga teman-teman juga bisa pakai ini. Jadi bisa pakai ini atau bisa pakai ini. Kalau pakai ini nanti dia dikalikan dengan berat badannya. Jadi kalau di bawah 6 bulan 2,2 gram dikalikan berat badannya itu berapa? Kalau dia di atas 6 bulan 2 gram ya dikalikan berat badannya. Ini yang lemak tadi ya. Jadi segini berdasarkan umur kayak gitu. Nah, ini fungsinya menjaga suhu tubuh, terus dia membantu penyerapan vitamin larut lemak karena kan ada vitamin larut lemak sama vitamin larut air ya. Gitu. Terus dia juga membantu menyediakan asam lemak esensial untuk perkembangan otak, kesehatan kulit dan juga rambut serta mata. Karbohidrat tadi sekitar segini 50-60%. Jadi ini untuk suplai energi ya, besar ya, yang paling utama kayak gitu. Jadi karbohidratnya laktosa yang terdapat dalam asid ataupun PASI. PASI itu pengganti air susu ibu. Jadi susu formula ya, jadi ataupun susu yang dia berasal dari kedelai. Gitu.
Nah, ini untuk menghitung keluaran energi. Jadi kalau untuk yang dia berat badannya 0 sampai 10 kg, jadi kurang dari sama dengan 10 kg ya. Nah, itu 100 kilokalori dikali nanti berat badannya. Begitupun juga yang ini. Jadi nanti ditambahkan kalau yang ini ya. Ini kalau dia berat badannya di atas 10 kilo, ini ditambah dengan BB-nya. Jadi ini ditambah dengan BB-nya berapa. Gitu ya. Terus ini rata-rata kebutuhan cairan ini berdasarkan beratnya. Jadi usia 3 hari, kalau beratnya 3 kilo, kayak gitu. Nah ini kan memang usia bayi itu kan beda-beda ya. Ada yang 6 bulan, nah, dia 5. Gitu. Nah ini dilihat dari beratnya aja, itu kebutuhannya, kebutuhan cairannya, gitu ya. Terus yang untuk mikronutrien, nah ini kalau dari ASI sebenarnya vitamin D-nya tuh rendah. Karena memang kalau untuk susu pun ya, kalau kita minum susu kayak gitu, supaya vitamin D-nya itu lebih bisa bermanfaat untuk tubuh, memang harus diekspos dengan sinar matahari. Jadi itu membantu. Gitu ya. Terus ini ibu menyusui yang kurang asupan sumber hewani atau menerapkan diet vegetarian, nah ini asupan vitamin B12 bayinya akan berkurang. Karena kan memang ini ya, kebutuhan ibu menyusui itu kan dia berbeda ketika pas waktu nggak hamil gitu. Jadi memang harus ditambah. Kalau dia mengurangi kayak gitu ya, nah itu nanti akan berpengaruh juga pada asupan dari si bayinya itu, nutriennya juga akan berkurang. Gitu. Ini coba ada pertanyaan dari Fedia ya. Jadi kalau ibunya memiliki berat badan yang selalu menurun ya, yang selalu menurun dikarenakan suatu penyakit seperti kanker, namun sang ibu itu selalu mengonsumsi makanan yang sehat untuk pemulihan kankernya dan memaksakan diri untuk memberikan ASI pada anaknya, apakah langsung mendapat asupan? Iya, gitu. Kecuali kalau ibunya misalkan dia kemoterapi gitu ya, ibunya kemoterapi atau dia mengonsumsi obat-obatan. Nah, itu perlu dikonsultasikan kepada dokter. Ini masih bisa atau enggak diberikan ASI. Tapi kalau selama ibunya itu dia mengonsumsi makanan sehat, tapi biasanya kalau sudah parah itu kan pasti ketergantungan ini ya, obat-obatan ataupun dia pasti kemoterapi gitu. Nah, itu biasanya produksi ASI-nya sedikit karena dia pengaruh dari kemoterapinya itu ya. Gitu. Jadi itu perlu, kalau produksinya sedikit berarti bisa dibilang susu formula. Tapi kalau ibunya ternyata sudah kemoterapi ini sudah selesai, terus sudah tidak minum obat-obatan kayak gitu, sudah hanya makan makanan sehari-hari kayak gitu ya. Nah, itu nggak masalah. Jadi nanti perlu mengonsumsi ASI booster aja. Jadi makan makanan sayuran seperti katuk kayak gitu, kedelai yang bisa meningkatkan ASI gitu. Jadi kalau dirasa ya, biasanya kan kalau ini ya, semakin produksi ASI sedikit itu kan bisa dirasakan ya oleh si ibu gitu. Misalkan kalau sehari ternyata cuma berapa kali gitu. Jadi kalau yang tadi kan sampai 12 kali ya. Kalau misalkan dia sampai malam ternyata cuma 3 kali dan durasinya nggak sampai 30 menit, nah itu berarti produksinya sedikit. Kalau dia semakin frekuensi semakin banyak kayak gitu dalam 30 menit sekali, 30 menit sekali kayak gitu, sehari bisa sekitar 12 kali mengkonsumsi ASI kayak gitu. Nah, itu dia produksinya tercukupi. Jadi biasanya kalau bayi itu kenyang itu kan pasti akan melepas puting ibunya ya ketika sudah kenyang. Kalau memang ibunya sedikit produksinya bisa ditambahin dengan susu formula. Jadi ibunya tetap menyusui, tapi juga ditambahi dengan konsumsi susu formula, gitu ya. Nah, ini masalah gizi pada bayi yang sering sekali muncul karena memang dari kesalahan PMBA tadi ya. Jadi ada alergi, ada gaki, kalau yang bayinya itu dia efeknya keratin ya, atau kerdil, faktor genetik jadi obesitas, diare, kayak gitu. Nah, untuk alergi ini biasanya pemberian MPASI yang terlalu dini. Jadi ibunya sudah memperkenalkan nih,
kayak gitu. Misalkan di 0 sampai 6 bulan gitu ya, sudah diberikan MPASI. Sebenarnya sebagian besar alergen itu dia berasal dari protein. Gitu. Jadi ada beberapa yang sering sumber protein yang sering mengakibatkan alergi. Misalkan dia ini telur, kacang-kacangan, seafood dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan pas waktu usia di bawah 6 bulan, tentunya memang di stop karena memang usianya belum cukup untuk diberikan MPASI. Tapi ketika sudah usia di atas 6 bulan, terus ternyata anaknya terindikasi alergi, jadi ada tanda-tandanya merah-merah, gatel atau batuk-batuk, sesek kayak gitu. Nah, ini harus diberikan jeda atau penundaan. Kalau di gizi itu namanya dietnya diet limitasi, gitu ya. Kalau ini penundaan dulu ya. Jadi penundaan misalkan susunya diberikan 1 tahun, telurnya coba diberikan 2 tahun, ikan dan kacang-kacangnya coba diperkenalkan pas waktu usianya 3 tahun. Kalau memang sudah pas waktu misalkan 6 bulan sudah kita perkenalkan, tapi ternyata ada alergi nih. Nah, ini bisa dikasihkan jeda, ditunda sampai dia usianya 1 tahun baru diperkenalkan lagi. Nah, pas waktu diperkenalkan nah ini kita bisa menerapkan diet limitasi. Jadi misalkan susunya nih, kayak gitu. Ataupun mudahnya telur gitu ya. Jadi telurnya misalkan kita ngasihnya seperempat butir dulu. Gitu. Jadi limitasi nih, kita membatasi dulu. Jadi kita memberikan seperempat dulu. Ada efeknya enggak? Kalau nggak ada efeknya, kita berikan setengahnya. Kita berikan setengahnya dulu sampai beberapa kali. Kalau nggak ada efeknya, kita mulai berikan 3/4. Jadi sampai si anak ini memang dirasa tidak menampakkan adanya indikasi alergi. Jadi sedikit demi sedikit. Gitu. Kalau Gaki ini dia kekurangan yodium. Jadi ibunya yang kekurangan yodium, bayinya yang bisa kena juga. Gitu. Jadi bayinya nanti bisa kerdil secara psikologi, secara fisik gitu ya. Nanti mohon maaf seperti orang bodoh, kayak gitu. Perkembangan otaknya pun terganggu kayak gitu. Terus soalnya obesitas. Jadi obesitas ini juga karena TMBA juga kayak gitu ya. Jadi MPASI yang dia terlalu dini juga yang harusnya masih dibatasi nih konsumsinya, nggak banyak-banyak kayak gitu. Bukan nggak banyak ya, karena memang harus ASI doang kayak gitu. Jadi akhirnya si ibu ngerasa nih, di awal si ibu ngerasa kalau kok bayinya nangis terus, kok bayinya dia gigitin gigit tangannya terus nih, apakah dia lapar? Terus akhirnya diberikan MPASI nih, padahal belum boleh karena memang kapasitas lambungnya dan saluran pencernaannya tuh belum sanggup untuk memproses bahan makanan itu. Jadi akhirnya ketika sudah diberikan berlebihan, si anak dia ini berat badannya naik. Nah, biasanya kalau kita ya, kayak gitu, sekitar kita gitu, anaknya gemuk kayak lucu kayak gitu. Nah, ini sebenarnya juga perlu diperhatikan. Kalau dia sudah berat badannya melebihi, kan kalau di CMS itu ya, kalau dia sudah over, gitu, kalau di atasnya hijau, kayak gitu ya, dia kuning dan juga merah, kayak gitu, itu perlu diperhatikan. Gitu. Jadi nggak semata-mata kita bilangnya lucu-lucu terus akhirnya kita mendiamkannya. Karena itu ada yang salah dengan pola makannya. Apalagi misalkan kalau sudah diberikan MPASI. Jadi si ibu bapaknya secara keluarga gitu ya gemuk, secara badannya dia gemuk ataupun obesitas, pola makannya ternyata tidak baik kayak gitu, akhirnya mempengaruhi pola makan si anaknya ini. Gitu. Terus yang selanjutnya diare. Nah, diare ini juga dipengaruhi karena pemberian makanan yang terlalu dini, MPASI tadi yang terlalu dini. Si bayinya itu belum sanggup memprosesnya, saluran pencernaannya belum sanggup memproses dari bahan makanannya itu, gitu. Tapi dipaksa, ini bisa terkena diare atau dia bisa terkena dehidrasi juga.
Ini yang saya bilang tadi, jadi sampai sekarang itu kita masih mempromosikan 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Mulai dari ibunya hamil sampai anaknya usia 2 tahun. Kalau sekalian hitung ya, itu 1000 hari. Gitu. Jadi namanya windows of opportunities atau gold period-nya. Jadi kalau misalkan di 2 tahunnya si anak gitu ya, 1 tahun lah ya misalkan, si anaknya ini terindikasi obesitas nih. Jadi ini adalah masa emas si anak ini untuk bisa memperbaiki komposisi tubuhnya. Nah, ini kan pasti tergantung dari orang tuanya bagaimana ya mengatur pola makannya, aktivitasnya, gitu. Dan juga sebagai goal period untuk perkembangannya. Kalau pertumbuhan kan tinggi kayak gitu ya, tinggi, lebar kayak gitu. Kalau perkembangannya tentu dia terkait kognitifnya juga. Nah, ini juga termasuk goal period. Nah, di sini kalau dia ada masalah-masalah yang berhubungan sama gizi, nah ini ada intervensi spesifik dan juga intervensi sensitif. Jadi yang lebih banyak itu, kalau kita lihat prosentasenya lebih banyak yang sensitif. Karena memang dia dari berbagai sektor yang nanti akan membantu sektor kesehatan. Kalau kita lihat di sini kan sektor kesehatannya tuh dia hanya 30% ya. Gitu. Jadi walaupun 30% dia program-programnya juga nggak kalah banyak sebenarnya. Kalau intervensi sensitifnya ini dia yang mendukung dari intervensi spesifik. Jadi misalkan di sini ada pemberian apa namanya ya, misalkan terkait diare kayak gitu ya. Nah, di sini penanggulangan diare nih. Kalau di sini sensitifnya, intervensi sensitifnya itu terkait hygiene sanitasinya tuh bagaimana. Jadi karena diare ini ternyata diarenya karena masih konsumsi sumber airnya masih dari sungai nih, yang dia tidak diolah menjadi air bersih gitu ya. Nah, akhirnya dia terkena diare. Di sini pemerintah itu dia membangun infrastruktur hygiene sanitasi supaya masalah diarenya ini bisa dikurangi. Nah, ini periode 0 sampai 6 bulan ya. Jadi 180 hari IMD. Jadi setelah bayi dilahirkan, gitu, si bayi akan diletakkan di perut ibunya, terus nanti akan mencari sendiri puting ibunya. Gitu. Dia akan merangkak gitu ya, dan itu tidak instan. Gitu. Karena memang bayi baru dilahirkan, terus dia ditaruh di kan skin to skin juga ya, supaya si ibunya juga menghantarkan hangat, ya, menghantarkan panas ke anaknya. Gitu. Nah, si bayinya ini dia akan merangkak mencari puting ibunya untuk menyusu. Memang prosesnya agak lama, jadi memang harus sabar kayak gitu ya. Sampai 1 jam, 2 jam kayak gitu, jadi harus sabar. Gitu. Nah, ini yang dikeluarkan ibu ketika IMD itu adalah kolostrum. Jadi kolostrum itu dia keluar sampai 3 hari, jadi warnanya warna kuning. Makanya orang-orang biasanya bilangnya ASI basi dan biasanya dibuang. Padahal dia zat antibodinya lebih tinggi dibandingkan ASI yang sudah putih dan cair itu ya. Jadi memang sangat disarankan untuk melakukan IMD supaya bayi ini juga mengonsumsi kolostrum. Nah, yang saya sebutkan tadi makanan prelakteal kayak gitu ya. Nah, produksi kolostrum sebenarnya sedikit ya, cuma beberapa sendok, gitu. Cuma beberapa sendok. Makanya biasanya si ibu ataupun keluarganya itu merasa kok nggak cukup, si bayi ini masih menangis loh, kayak gitu. Makanya diberikan biasanya makanan selain ASI, diberikan tajin kayak gitu ya, yang air beras, gitu. Diberikan apalagi ya, diberikan madu kayak gitu biasanya ya. Nah, itu dia yang dimaksud makanan prelakteal tuh yang itu, yang diberikan pas waktu usia setelah melahirkan gitu ya, sekitar 5 hari gitu. Itu diberikan. Gitu. Nah, jadi memang masih sedikit yang diproduksi ibunya. Dan sebenarnya bayi itu dia bisa tidak mengonsumsi ASI sampai 3 hari. Karena memang masih ada cadangan di dalam tubuhnya. Gitu. Nangisnya bayi itu tidak selalu dia haus ya, karena memang di dalam rahim itu kan masih
si bayi masih secara nafasnya, terus dia makannya itu kan disupport langsung dari ibunya dari lewat plasenta gitu. Kalau di dunia luar kayak gitu ya, di luar rahim ibunya, si bayinya ini kan perlu bernafas sendiri. Makanya keadaannya berbeda, yang bisa jadi membuat, yang bisa menjadi alasan bayi itu menangis. Atau mungkin dia pas waktu itu pipis atau BAB. Jadi nggak selamanya itu dikarenakan si bayi itu dia lapar. Karena memang produksinya memang masih sedikit gitu. Tapi kalau misalkan ini ya, kok nggak keluar-keluar, gitu. Ada yang seperti itu juga. Nah, si ibu ini bisa diberikan pijat laktasi. Jadi pijatnya itu di punggungnya, gitu ya. Jadi bisa melakukan pijat laktasi supaya untuk menstimulasi produksi ASI ibunya, dan juga bisa minum makanan-makanan yang bisa meningkatkan produksi ASI. Jadi istilahnya booster ASI gitu ya. Jadi ada kedelai, kacang-kacangan, daun katuk kayak gitu. Kalau dirasa masih kurang kayak gitu ya produksinya, tapi kalau memang dia pas waktu awal-awal melahirkan itu memang masih sedikit ya produksinya, karena masih menyesuaikan juga ya tubuh si ibunya, hormonnya kayak gitu. Kalau sudah misalkan sudah boleh pulang nih ke rumah, tapi produksinya masih sedikit, sudah disupport dengan booster, tapi kalau produksinya masih sedikit, nggak stres ya gitu ya. Biasanya kan stres tuh mengakibatkan produksinya sedikit. Tapi ternyata ibunya nggak stres. Nah, ini perlu konsultasi dokter. Mungkin ada masalah lain yang mengakibatkan produksi ASI-nya sedikit. Tapi ternyata setelah dikonsultasikan ke dokter, ternyata nggak masalah sih sebenarnya gitu. Nah, ibunya ini bisa menambahkan susu formula, itu nggak masalah. Jadi ada indikasi-indikasi yang memang si bayi ini membutuhkan susu formula. Gitu ya. Jadi kalau di sini kegagalannya ini bisa karena si bayinya ini BBLN. Biasanya kalau bayi itu prematur, itu kan biasanya lebih penanganannya lebih intensif gitu. Jadi belum dijadikan satu gitu sama ibunya biasanya, ataupun kelainan kongenital. Jadi kalau dia terkena sirina bifida gitu tuh pasti dia ada penanganan lebih lanjut. Jadi nggak bisa gabung sama ibunya gitu. Si ibu bayi juga misalkan dia ada masalah-masalah nih yang mengakibatkan produksi ASI-nya sedikit. Nah, itu bisa diberikan susu formula. Tapi yang biasanya mengakibatkan kegagalan di sini ini tidak hanya karena produksinya sedikit, tapi juga ada culture di situ ya. Jadi mungkin keluarganya yang ini baru 5 bulan kayak gitu sudah diberikan bakso, sudah diberikan buah-buahan kayak gitu. Oh, ini anaknya biar cepet gendut nih kayak gitu. Anaknya ini nangis terus nih, kayaknya lapar kayak gitu. Padahal kan nggak tahu ya, nangis itu dia nggak selalu karena dia lapar. Karena kita juga nggak tahu bahasa bayi itu apa. Jadi sudah diberikan itu, makanya dia sudah gagal nih memberikan ASI eksklusif. Tapi sebagai ibu kita jangan terlalu stres gitu ya, maksudnya itu harus ASI eksklusif. Kita mengupayakan gitu ya, supaya 0-6 bulan itu selalu diberikan ASI eksklusif, tidak diberikan makanan selain ASI. Tapi jangan sampai itu membuat kita stres gitu ya, membuat kita stres akhirnya produksi kita sedikit. Jadi kita memang mengusahakan ASI eksklusif, tapi kalau memang pas waktu di perjalanan kayak gitu ya, ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa memberikan ASI eksklusif, nggak apa-apa, kita memberikan PASMI gitu ya, pengganti ASI. Gitu. Nah, ini manfaat ASI eksklusif ya. Jadi manfaat ASI eksklusif itu dia tidak hanya untuk bayinya aja, ibunya juga. Ya, bayinya ini dia bisa menurunkan risiko infeksi, obesitas, dan DM pada masa yang akan datang. Seperti yang saya sebutkan tadi, jadi bayi yang mengonsumsi ASI dan juga susu formula, sebenarnya dua-duanya itu dia bisa gemuk. Tapi resiko terjadi obesitasnya ini beda. Jadi kalau si bayi yang diberikan susu formula itu dia lebih beresiko terkena obesitas di masa yang akan datang. Untuk ibunya, tentu dua-duanya ya, bayi sama ibu ini bisa melekatkan hubungan ya secara psikologi. Gitu. Selain itu untuk ibunya, jadi pemberian 2-2 tahun ini bisa mempercepat pengembalian status gizi ibu.
menurunkan risiko obesitas. Jadi biasanya menyusui itu merupakan diet alami ya, kayak gitu. Jadi memang si ibunya ini kan selalu menyusui, kayak gitu. Dan juga kalau untuk anak yang di atas 6 bulan yang sudah beraktivitas, kayak gitu ya, sudah misalnya merangkak, sudah mau jalan, gitu. Aktivitas ibunya kan semakin meningkat ya, kita bisa mempercepat menurunkan resiko, bisa menurunkan resiko obesitas. Jadi berat badannya itu sudah kembali ke normal. Selain itu juga bisa menurunkan resiko hipertensi, rheumatoid arthritis, dan juga kanker payudara. Ini juga pemberian ASI khusus sampai 2 tahun itu sebenarnya KB alami juga ya. Gitu. Tapi memang harus diwanti-wanti juga. Kalau memang misalkan nanti nggak yakin, gitu ya, dia bisa KB, gitu, ataupun dia maksudnya dia selama 2 tahun itu atau selama pas waktu nifas ya gitu ya, tiba-tiba berhubungan sama suaminya. Nah, ini dia harus melakukan KB kayak gitu ya, bukan KB alami lagi kayak gitu. Bisa KB hormonal kayak gitu. Nah, selanjutnya memerah ASI. Jadi memerah ASI itu dia bisa dilakukan secara manual kayak gitu ataupun lewat alat ya. Jadi kalau nggak pengen ribet kayak gitu, nah bisa pakai alat kayak gitu. Nah, kalau untuk yang secara manual, jadi bisa dipersiapkan beberapa alat ini ya, cangkir ataupun gelas yang sudah disterilisasi gitu. Jadi di sini kita kenapa biasanya pemberiannya tuh lewat sendok supaya si bayinya itu tidak bingung puting. Jadi kalau kita pemberiannya pakai dot, terus kan dot itu kan sebenarnya penampakannya seperti puting ibu ya, kayak gitu. Tapi dia berbeda kayak gitu, kerjanya tuh berbeda gitu. Si dotnya ini dia akan lebih, kalau si bayinya ini minum lewat dot, biasanya akan lebih banyak minumnya. Karena si bayi ini tidak perlu nyedot ya kalau lewat dot itu. Dot itu dia sudah kayak keluar sendiri secara deras gitu ya cairannya. Kalau lewat puting ibunya, itu biasanya si bayi ini dia perlu apa sih, kayak harus punya tenaga untuk nyedot kayak gitu. Ini disterilisasi kayak gitu, terus nanti diperah. Caranya seperti ini ya, letakkan jari di sini dan ibu jari di tiap sisi areola, jadi yang warnanya coklat kayak gitu, dan tekan ke dalam arah dinding dada, jadi ditekan gitu ya. Nah, di sini juga sebenarnya ada seminar mengenai breastfeeding kayak gitu ya. Jadi bagaimana cara menyusui yang benar. Karena memang biasanya masalah-masalah yang terkait payudara kayak gitu ya, payudara lecet, terus dia misalkan si bayinya itu nggak mau minum, nggak mau menyusui, itu karena sebenarnya cara pemberiannya itu belum tepat. Jadi pemberiannya itu belum tepat. Kayak misalkan posisi si anaknya, mulutnya bagaimana, terus dia hidungnya bagaimana, itu harus diperhatikan, gitu ya. Jadi kalau menyusui langsung kayak gitu, biasanya puting ibunya itu harus masuk sampai agak ke dalam, kayak di mulut bayinya, kayak gitu. Di situ bayinya biasanya ngenyot kayak gitu ya. Dan untuk hidungnya itu harus nempel. Nempelnya itu nggak sampai dia mempengaruhi pernafasan ya. Jadi memang ibunya juga harus hati-hati. Gitu. Kalau lewat alat tuh biasanya lebih enak ya. Gitu. Tapi memang kalau diperah kan biasanya selalu dimasukin di ini ya, freezer ataupun kulkas gitu. Jadi kalau memang dia dimasukin di kulkas itu harus ditulisin dia ngambilnya tanggal berapa gitu. Supaya nanti kalau misalkan mau diambil nih gitu, mau diberikan ke bayinya, jadi si ibu ini bisa tahu mana dulu yang harus diambil. Jadi biasanya kalau ini kayak gambar ini, nah itu ditulisin harinya supaya lebih enak kayak gitu. Mana yang lebih dulu diberikan. Penyimpanan asip ini asip perah kayak gitu. Jadi kalau dia di suhu kamar, jadi setelah kita melakukan pemerahan kayak gitu ya. Nah, itu bisa diberikan sampai 3 sampai 4 jam. Jadi dia daya simpannya 3 sampai 4 jam. Ataupun dia 6 sampai 8 jam tuh maksimal. Jadi kalau idealnya tuh 3 sampai 4 jam itu bisa diberikan untuk
bayinya, langsung habis gitu ya diberikan. Ataupun kita bisa menyimpannya di ice pack atau cool box kayak gitu ya. Nah, itu dia bisa 1 hari daya simpannya gitu. Kalau dia disimpannya di kulkas bawah, di chiller di sini ya, kalau yang ASI baru diperah itu dengan suhu segini, dia bisa disimpan sampai 3 hari ya. 3 hari kan ya. Nah, setelah 3 harian ya, dia idealnya segini. Maksimalnya 5-6 hari. Kalau ASI yang sudah mencair, kayak gitu ya, jadi sudah beberapa lama kayak gitu, nah itu dia disimpannya cuma bisa 1 hari aja disimpannya. ASI yang sudah disimpan di suhu ruang kayak gitu ya misalkan ya, terus dia disimpan di ini tadi sudah disimpan di suhu ruang misalkan, terus dia bukan, jadi ASI yang mencair itu ASI yang tadinya ditaruh di freezer kayak gitu ya, terus dia dicairkan, gitu ya, sudah dicairkan. Nah ini dia 1 jam, gitu sudah cair, terus dia disimpannya itu 1 jam. Kalau dia disimpan di freezer kayak gitu ya, nah ini idealnya 6 bulan. Gitu. Kalau maksimalnya dia 12 bulan atau 1 tahun. Jadi kalau penyimpanan di sini dia nggak lihat dia kulkasnya 2 pintu ataupun 1 pintu ya, gitu. Akan lebih baik lagi kalau misalkan ini ya, kulkasnya memang khusus untuk ASI, karena memang nggak sering buka tutup. Kalau dia sering buka, kalau dia disimpannya bersamaan dengan bahan makanan lain, itu kan pasti buka tutup ya. Itu pasti akan mempengaruhi kualitas dari ASI-nya itu. Terus untuk yang tadi di freezer kayak gitu, cara mencairkannya itu dia air kantongnya tadi, air kantong ASI-nya ini dia ditaruh di air dingin dulu. Setelah dia ditaruh di air dingin, baru dia di ini. Jadi di perlahan-lahan dinaikkan di suhu air hingga hangat. Jadi diberikan air hangat, gitu, dialirin gitu ya. Jadi di air dingin dulu, baru nanti ditambahin nih air hangat. Gitu. Lakukan step 1-2 secara berulang gitu, sampai dia mencair sempurna. Karena memang ini ya, kalau nggak kayak gitu nanti lama banget. Terus ini cara memberikan ASI perah kayak gitu. Nah kalau ini kan lewat ini ya, lewat cangkir yang kecil kayak gitu. Jadi nggak pakai dot nih. Ini bisa kayak gini posisinya supaya bayi juga nggak tersedak gitu ya. Atau bisa juga pakai pipet ataupun sendok. Karena memang kita mengurangi adanya bingung puting ya kalau kita pakai dot. Cara memberikan ASI perah itu yang pertama, ASI perah yang dingin dihangatkan dengan cara berendam yang kayak tadi ya, di baskom berisi air hangat kayak gitu. Setelah itu dicairkan di lemari pendingin, jadi nanti dimasukkan kalau sudah cair ya, bisa dimasukkan lagi kayak gitu sebelum dihangatkan. Ataupun oh ini setelahnya kayak gitu ya, sebelumnya. Jadi yang di freezer tadi diturunin dulu nih ke chiller. Sebelum dihangatkan tuh nggak masalah kayak gitu. Terus yang ketiga, jangan merebus ASI perah ataupun menghangatkan ASI menggunakan air mendidih. Jadi yang air yang hangat-hangat kuku gitu ya, dan itu pun dia harus di ini di apa namanya masih di bungkusnya ini kayak gitu. Jadi bukan kita ASI-nya kita buka terus kita taruh di panci terus kita hangatkan tuh nggak seperti itu. Nanti malah ini ya apa namanya zat gizinya juga berkurang gitu. Terus yang keempat, jangan membekukan kembali ASI perah yang sudah mencair. Jadi nggak boleh, gitu. Karena memang dia juga ini ya apa namanya daya simpannya juga sudah beda lagi ya kalau sudah cair kayak gitu, kalau sudah di suhu ruang. Gitu. Terus yang kelima, tidak ada alasan untuk membuang ASI kecuali bayi menolak. Ini jadi kalau bisa juga jangan dibuang ya, gitu. Makanya kita juga harus menulis, mencatat ya gitu di bungkusnya ini pengambilannya kapan kayak gitu. Kalau misalkan ternyata apa stok ASI kita banyak, masih banyak banget kayak gitu. Dan misalkan kita punya saudara nih yang sama-sama punya bayi kayak gitu. Dan jenis kelaminnya sama, itu kita bisa ini tawarkan ya kira-kira mau atau enggak. Karena memang
semudah itu memberikan ASI kepada orang lain gitu. Kalau dalam agama tertentu kan seperti itu ya. Jadi harus dilihat dulu dia gendernya apa. Jadi supaya nanti tidak menjadi saudara sepersusuan. Gitu ya. Nah, ini langkah-langkah menuju keberhasilan menyusui yang dicanangkan WHO sama UNICEF. Jadi ini ada beberapa ya. Yang paling saya highlight itu adalah tidak memberikan DOT ataupun kempeng kepada bayi yang diberi ASI. Karena memang nanti bisa bingung puting, kayak gitu ya. Jadi bingung putingnya itu ya, biasanya bayi itu kalau pas waktu mau menyusui itu pasti akan menolak jeleng-jeleng. Itu bingung puting, kayak gitu. Karena memang seperti yang saya bilang tadi kinerjanya itu beda, kayak gitu ya. Kalau dot itu biasanya ini ya, dia gravitasinya dia tuh lebih banyak gitu, lebih tinggi, jadi dia lebih deres gitu ya. Dan tidak terlalu membutuhkan tenaga ketika menghisapnya. Karena tadi sudah deres tadi ya. Kalau dia menyusui langsung itu harus punya tenaga gitu ketika dia menyerap atau menyedot asinya gitu ya. Nah, ini proses memerahnya karena dia berbeda ya. Bayi tidak perlu membuka mulutnya dengan lebar. Kalau menyusui langsung itu bayi membukanya tuh lebar. Jadi putingnya tuh dia masuk sampai belakang. Gitu. Kalau ini dia enggak nih. Jadi kalau dia menyusui itu sampai sini nih. Kalau ini sampai sini doang. Gitu. Terus ini tadi ya, tidak perlu memasukkan puting dot jauh ke dalam mulut. Harusnya ini perlu. Gitu. Kalau menyusui kan sampai dalam ya. Puting karet yang relatif kurang lentur dapat mengakibatkan lidah tidak bergerak dengan ritmik. Jadi biasanya kalau kalian mengamati kayak gitu ya, ada anak bayi yang lagi menyusui itu kan dia bayinya nyedotnya ada ritmiknya ya. Gitu. Ada kayak apa sih per berapa detik berapa kali kayak menyerapnya gitu. Terus yang terakhir, aliran dari botolnya sangat deras karena gravitasinya. Ini mengakibatkan bayi itu dia beresiko obesitas karena dia banyak konsumsinya jadinya. Pencegahannya, bayi yang sedang menyusui sebaiknya tidak diberikan DOT atau kempeng selama 3-4 minggu pertama saat mereka sedang belajar dan memantapkan kemampuan menyusuinya. Karena menyusui itu dia juga susah ya. Jadi kalau kita lihat, oh tinggal ini mulutnya tinggal ditaruh di puting ibunya tuh enggak. Kayak gitu. Itu perlu teknik. Jadi enggak selalu dia satu kali percobaan tuh berhasil tuh enggak. Biasanya tuh yang membuat ibu stres tuh kayak gitu ya. Karena produksinya sudah banyak, biasanya payudaranya jadi agak membesar kayak gitu. Tapi bayinya tuh belum bisa nyusu. Nah, itu bisa dipelajari lagi teknik menyusunya itu gimana. Jadi perlu diperhatikan. Jika diperlukan pemberian ASI perah atau susu formula dapat diberikan melalui tadi cangkir ataupun dia pipet kayak gitu ya. Jadi memang jangan diberikan menggunakan DOT. Nah, ini untuk taksiran volumenya ya. Gitu. Jadi 6 bulan pertama ini taksiran ya, kayak gitu. Karena memang produksinya itu bisa lebih dari ini. Karena bayi itu kan menyusuinya kalau kita lihat di awal tadi itu bisa sampai 12 kali, tapi itu tergantung maunya. Tapi memang kita harus istilahnya bisa menjadwal ya, menjadwal mengonsumsi ASI si anak ini. Jadi 6 bulan pertama itu sekitar 800 mili tahun pertama, setelah 6 bulan ya itu 400 sampai 700 mili. Tahun kedua 200 sampai 400, tahun ketiga 200 mili. Jadi ini sebenarnya masih keluar ya di tahun ketiga ya, tapi biasanya di tahun kedua itu sudah mulai disapih ya. Ataupun setelah tahun pertama itu sudah banyak yang disapih ya. Nah, itu karena volumenya semakin sedikit ini karena memang sudah kebutuhannya juga semakin meningkat dan nggak cukup lagi kalau lewat ASI. Makanya sudah diberikan MPASI nih kalau sudah di usia yang tahun pertama ini ya, setelah 6 bulan pertama ini ya. Gitu. Nah, ini menurut penelitian ya, 71 bayi usia 1-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif dan on demand. Jadi on demand itu maksudnya dia sesuai kebutuhan ya gitu. Kalau bayinya pengen nangis disusuin kayak gitu. Jadi kebutuhannya tuh on demand sebenarnya. Nah, ini bayi menyusui 10-12 kali dalam sehari. Nah, ini menurut penelitian 71 bayi ya.
Rata-rata produksi ASI sehari itu 800 mili. Produksi ASI setiap kali menyusu adalah 900 sampai 120 mili per satu kali menyusu ya, gitu. Yang dihasilkan 2 payudara. Masing-masing ada 75 mili dan juga 50 mili gitu. Rata-rata frekuensi menyusui malam hari jam 10 sampai jam 4 pagi adalah 1 sampai 3 kali. Maka ini juga kita bisa harus mengatur ya, gitu, mengatur kayak waktu, memperkenalkan waktu ya. Nah, biasanya juga si ibu itu memperkenalkan waktu dengan cara mengatur lampu, biasanya itu juga bisa gitu. Nanti kalau warna ini warna kuning, nah ini malam gitu. Si bayi supaya istilahnya kalau sudah bisa tuh bisa sadar gitu. Bukan sadar sih, kayak ya tahu kalau ini dia waktunya tidur gitu. Jadi bisa, kalau menurut parenting itu ya dari ibunya juga bisa menghandle gimana si bayi ini juga bisa tidurnya maksudnya tidur puas beberapa jam kayak gitu, si ibunya ini juga bisa istirahat gitu ya. Ini contoh studi kasusnya dari perhitungan energi dan lain-lain tadi ya, makronutriennya ya. Jadi Safira perempuan, bayi perempuan usia 8 bulan, BB-nya 8 kilo, terus DBW-nya, desirable body weight-nya 8 kilo, kayak gitu. PB-nya 85 cm, benih badan ya. Diberikan ASI hanya sore sampai malam hari dengan frekuensi 4 kali dengan lama waktu tiap kali pemberian kurang lebih 25 menit. Diberikan susu formula SGM low lactose milk dengan frekuensi 3 kali masing-masing 100 cc. Ya. Makanan tambahannya ini ya, karena sudah MPASI, bubur, telur, terus biskuit, buah, dan sari buah. Hitunglah kebutuhan energi dan zat gizi. Taksiran volume ASI yang keluar, dan nilai gizi yang dikonsumsi pemenuhan kebutuhan ASI dari MPASI. Gitu. Nah, ini kebutuhan energinya. Energinya tadi untuk anak yang di atas 6 bulan itu 105 sampai 110. Kita pakainya yang maksimal ya, 110 dikali DBW-nya. Ini 8 kilo ya, 880 kilo kalori gitu. Kebutuhan proteinnya di atas 6 bulan tadi 2 gram per kilogram berat badan ya. 2 gram kali 8 kilogram gitu. Desirable body weight itu biasanya ya body weight-nya gitu ya. Dia nggak ada odem gitu. Kalau misalkan bayinya itu odem, ada sakit kayak gitu ya, odemnya, nah itu bisa ada konversi ke odemnya. Kan biasanya konversinya beda-beda ya. Kalau dia odemnya pembengkakannya ada di kaki aja misalkan, itu konversinya beda. Kalau dia ada di kaki dan juga tangan, itu nanti pengurangannya juga berbeda. Gitu. Kalau dia anaknya sehat, kayak itu tidak ada odem, tidak ada pembengkakan, kayak gitu, di BW-nya ini adalah berat badannya, gitu ya. Nah ini ya, jadi 2 gram dikali berat badannya 16 gram, dijadiin kilokalori 65 kilokalori. Kebutuhan lemaknya 30% dari energi, jadi 30% dari 880, hasilnya ini gramnya 29,3. Karbohidratnya tinggal dikurangin aja ya, energi dikurangin protein plus lemak kayak gitu. Hasilnya dia 138 gram ataupun 552 kilokalori. Itu kebutuhannya. Terus kita menghitung taksiran volumenya. Karena dia cuma 4 kali ya, dari sore sampai malam aja, jadi enggak, kita ngitungnya di sini memang enggak 24 jam. Ini frekuensinya tadi 4 kali, kurang lebih 20 menit, itu ya, volume ASI untuk menyusui tahun pertama, kira-kira dia 600 mili per 24 jam. 8 bulan ya, jadi kalau di sini, kan tadi sampai ya, nah, ini ya, 400 sampai 700, kita bisa ngambil di tengah-tengah atau bisa ngambil maksimal gitu ya, 700 atau 600 kayak gitu. Nah, ini 20 menit dikali 4, jadi dia totalnya 80 menit menyusuinya, 80 menit ini dijadiin mili ya, nanti 80 menit ini dibagi 1450, jadi menit dalam 24 jam. Ini 0,05. Gitu. 0,05 ini dikali 600 ini, jadi 33 mili per hari. Gitu ya. Jadi dia per harinya itu dia sekali minum itu dia 33 mili. Gitu. Terus dia dalam 100 mili ASI, jadi ini menurut penelitian ya, sudah diteliti, 100 mili ASI mengandung 65 kalori, 6,7 gram karbohidrat,
terus dia 3,8 gram lemak sama 1,3 gram protein. Jadi kita pakai rumus, nanti kalian coba ini ya, pakai rumus yang persamaan kayak gitu ya. Jadi mili sama mili, misalkan 33 mili per 100 sama dengan kilokalori sama kilokalori. 33 itu kan di atas ya, pembilang ya di atas ya. 33 itu 33 mili itu kalorinya masih dipertanyakan, jadi X, atasnya nih X. Bawahnya 100 mili tadi, 100 mili itu dia kalorinya tuh 65. Jadi di sini tadi ya 33 per 100 sama dengan X per 65. Jadi dikaliin silang. 33 dikali 65 dibagi 100. Ini ya, hasilnya 21,4 kilokalori. Dan juga rumus-rumus yang lainnya juga kayak gitu, pakai persamaan. Terus untuk nilai gizi dari MPASI, SGM-nya itu, jadi kita bisa lihat dari nutritional fact-nya. Jadi dia persajiannya atau perkemasannya itu berapa, gitu. Nah, biasanya itu kalau di apa namanya, di nutritional fact itu persajian. Misalkan dia persajiannya berapa gram gitu ya, atau berapa sendok kayak gitu. Nah, itu kalorinya segitu. Kalau kita memberikannya 2 kali dari persajiannya, tentu nilai zat gizinya itu 2 kali. Gitu ya, dari yang tertera di nutritional fact-nya gitu. Jadi misalkan ini ya, jadi takaran persajiannya dalam 100 ml ini sudah per 100 ml gitu ya, contohnya. Itu dia 66 kilokalori gitu energinya, proteinnya 1,58, lemaknya 3,3, karbohidratnya 7,5. Dikonsumsi 3 kali sehari. Nah, ini berarti energinya 66 kali 3. Karena kan biasanya kalau di Nutrisurvey itu juga per 100 gram ya, kita ngitungnya selalu per 100 gram kayak gitu. Jadi dikalikan 3 langsung aja, 66 energinya dikali 3, proteinnya 1,5 dikali 3, jadi dikali 3 semua. Baru setelah itu pemenuhan kebutuhannya karena di sini dari apa namanya, dari MPASI-nya kan kita nggak tahu secara spesifik ya, dan itu pun yang dicari. Jadi kebutuhan energi dari MPASI-nya tuh berapa? Jadi total kebutuhan energinya tadi di awal 880 dikurangin energi dari ASI yang takaran volume tadi ditambah dengan energi dari SGM. Nah, ini adalah energi yang dibutuhkan dari MPASI yang tadi, yang biskuit, susu tadi sekitar segini. Proteinnya juga perhitungannya seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Apakah besar dan kecil payudara juga mempengaruhi? Tidak mempengaruhi ya. Jadi besar kecil payudara tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu makanannya. Kayak gitu. Jadi banyaknya yang dikonsumsi karena memang kebutuhannya meningkat gitu. Tapi biasanya kalau pas waktu menyusui itu kebanyakan payudara itu kan juga akan lebih besar ya, lebih besar dibandingkan ketika sebelum hamil, karena memang dia menampung ASI kayak gitu. Biasanya yang mempengaruhi itu putingnya ya, bukan mempengaruhi produksinya, tapi biasanya akan mempengaruhi kemudahan ketika menyusui. Kasus-kasusnya biasanya kalau biasanya pas waktu menyusui, ini nggak apa-apa ya ada cowok ya, karena memang ini ilmu pengetahuan kayak gitu. Biasanya kalau setelah pas waktu hamil itu sebenarnya putingnya sudah agak membesar kayak gitu ya. Tapi ada juga yang memang dia masih kecil. Nah, itu biasanya akan menyulitkan si bayinya ini ketika menyusu. Biasanya si ibunya akhirnya memberi bantuan, jadi ada alat kayak gitu ya. Jadi seakan-akan si bayinya ini menyusu tapi pakai selang. Kalau kalian cari di YouTube kayak gitu ya, nah itu ada. Ataupun cari di di internet, di Google itu ada. Nah, itu biasanya mempengaruhi. Tapi untuk produksi itu nggak mempengaruhi ya, besar kecil itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu adalah konsumsi dari ibunya. Gitu. Makanya sebenarnya konsumsi dari ibunya tuh dia lebih tinggi itu tidak hanya untuk si bayinya, tapi juga untuk kebutuhan si ibu.
Karena kan ini ya, jadi ketika si ibunya ini konsumsinya tidak sesuai dengan kebutuhan, si bayinya ini masih menyusu, nah cadangan di ibunya ini yang akan diambil oleh si bayi ini. Cadangan kalsium itu akan diambil. Jadi orang yang menyusui itu biasanya rentan terkena osteoporosis tuh karena biasanya kalau orang menyusui itu ya, itu akan rentan giginya sakit, giginya bolong, patah, ataupun ya ini tadi osteoporosis selama hamil dan juga menyusui. Karena kalau nggak cukup, nah, si bayinya yang ada di rahim ataupun si anak yang sudah dilahirkan tadi ketika menyusui itu akan mengambil cadangan ibunya. Makanya kebutuhan kalsiumnya itu juga harus terpenuhi, gitu ya. Makanya kalau kalian sebelum hamil harus cek gigi dulu ya, yang bolong itu kalau bisa harus ditambal dulu kayak gitu. Karena nanti pas waktu hamil kayak itu biasanya agak lebih parah biasanya giginya. Makanya harus dirawat dulu sebelum hamil. Terus ini ya, PASI, pengganti air susu. Jadi bisa pakai susu formula ataupun susu kedelai. Susu formula di sini yang ini ya komersil ya, berarti ya susu kedelai di sini kalau si bayinya itu ada alergi gitu sama susu sapi gitu ya. Susu formula itu kan dia dari sapi ya. Kalau dia ada alergi, ini bisa konsumsi susu kedelai. Tapi indikasinya yang tadi, jadi diberikan PASI itu kalau SK ya, jadi ada SK, ada ketentuannya tertentu. Gitu. Nah, ini formula PASI itu dibagi jadi dua, formula awal dan juga formula lanjutan. Nah, biasanya kalau di komersil itu kan dia sudah ada umurnya ya, 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan itu memang jadi ini digolongin kayak gitu karena memang disesuaikan sama kebutuhannya juga. Walaupun dia nggak plek ketimplek sama ASI gitu ya, misalkan proteinnya ASI dia berapa gram, tapi yang dari PASI itu ternyata lebih rendah atau lebih tinggi. Gitu. Jadi memang nggak sama plek kayak gitu sama ASI. Gitu. Nah ini ya, jadi ini lemaknya sekitar 2-7 sampai 4,1 gram tiap 100 mili gitu. Terus proteinnya 1,2 sampai 1,9 per 100 mili. Dan rasio lakalbumin sama kaseinnya 60 sama 40. Karbohidratnya 8,4 sampai 8,2 bagi per 100 mili ya, kayak gitu. Jadi memang kalau PASI sama ASI memang kebanyakan dari laktos ya, mengandungnya laktos kayak gitu. Mineralnya 0,25 dan 0,34 per 100 mili. Kalau ini dia kebutuhannya lebih tinggi ya. Ini disesuaikan dengan saluran cerna bayi yang semakin sempurna. Karena memang ini juga sudah mengonsumsi MPASI juga ya, kayak gitu. Nah, ini perbedaannya juga terdapat pada zat besi sama kalsiumnya juga. Karena dia sudah kebutuhannya lebih banyak ya. Nah, ini biasanya diklasifikasikan kayak gini ya, 0 sampai 12, 0 sampai 6, 6 sampai 12 kayak gitu. Yang penting ketika memberikan PASI, kalian harus tahu takaran sajinya. Biasanya di belakangnya itu dia sudah ada nih petunjuk penggunaannya tuh gimana. Nah, itu harus sesuai kalau bisa ya kayak gitu. Karena biasanya di produknya itu kan ada sendoknya sendiri ya gitu. Karena supaya dia nggak terlalu berlebihan. Nah, ibu-ibu yang memberikan PASI biasanya nggak ngikutin yang ada di sini kayak gitu. Karena yang mendevelop bahan ini kan juga ini ya, pasti di situ ada tenaga kesehatan juga di samping yang lulusan teknologi pangan kayak gitu. Ini memang harus disesuaikan sama kebutuhan. Jadi harus dilihat nih penggunaan sekali saja itu dia berapa sendok kayak gitu. Kalau dia lebih tentu akan beresiko obesitas. Terus kalau dia digunakan atau diberikannya kan berapa kali ya, jadi 6 kali ternyata dia 10 sendok gitu ya sekali sajian gitu. Tentu dia pasti akan lebih tinggi ya konsumsinya karena zat gizinya juga akan semakin banyak yang dikonsumsi gitu. Nah, ini contohnya nih menghitung asupan PASI. Jadi di sini takaran sajinya tuh 28,8 gram. Jadi satu kali konsumsi itu dia 28,8 gram gramnya kayak gitu.
jumlah sajian per kemasan, jadi jumlah sajiannya di sini tuh 24 kali. Jadi segini itu diberikan 24 kali. Jadi kalau kalian biasanya ngitung ya, 28,8 gram diberikan 24 kali, nah biasanya berat bersihnya itu 28 kali 24, itu beratnya yang biasanya ada di depan gitu ya. Nah, terus di energi persajian, energi yang 28,8 ini adalah 140 kilokalori. Jadi komposisi nilai gizi hanya untuk 6 sendok. Jadi kan kalau ini kan pemberian sekali makan, itu kan 6 sendok ya. 6 sendoknya di sini adalah 28,8 gram. Jadi 6 sendok itu adalah 28,8 gram. Terus kalau kita masukin energi per 100 gram, karena kan di sini energinya itu dia 140 kilokalori ya, bukan 100 gram ya, gitu. Jadi berapa? Kebaliknya, ini kan energinya 28,8 gram ya, bukan 100 gram. Kalau kita masukin di Nutri-Survey itu harus 100 gram. Ini juga pakai persamaan ya, gitu. Jadi pembilang penyebut sama-sama yang di misalkan ini kanan sama kiri ya. Yang kiri pembilang penyebutnya ini sama-sama gramnya. Jadi 28,8 di per 100 gram sama dengan pembilang penyebut yang kanan di sini adalah yang dia kilokalorinya. Jadi 28,8 terus di atasnya berarti 140 kilokalori. Jadi 140 kilokalori per X. Karena 100 gramnya tadi kalau kilokalorinya energinya ditanyakan. Baru nanti kita kaliin gitu ya. 100 kali 140 dibagi 28,8. Jadinya 486 kilokalori. Jadi kalau kita masukin di Nutri-Survey, jangan langsung masukin yang ininya. Oh, dia energinya 140 kilokalori. Terus dia proteinnya ini. Aduh, nggak kelihatan ini. Ya. Jangan kita masukin yang ini. Oh, dia energinya 140 kilokalori, proteinnya dia 4, karbohidratnya 17. Jadinya nanti under reporting kayak gitu. Jadi dimasukinnya itu per 100 gram. Ini kemarin juga sudah dibahas ya pas waktu kita membahas mengenai kualitas makan ya di penilaian status gizi. Jadi ya dimasukin semuanya itu adalah per 100 gram. Nah, ini jadwal pemberian pasinya. Nah, ini juga sebenarnya on demand. Jadi sesuai dengan kebutuhan si bayinya itu. Jadi sama kayak ASI kayak gitu ya. Kalau bayinya dia nangisnya, misalkan nangisnya karena lapar, gitu ya, kita cek misalkan dia nggak panas, dia nggak pipis, dia nggak BAB, berarti dia nangisnya karena nangis lapar. Nah, ini kode etik pemasaran PASI ya. Jadi walaupun tadi sudah di apa saja nih yang nggak boleh kayak gitu. Diperbolehkannya tuh dengan SK tertentu gitu ya. Tapi ini juga dalam pemasarannya juga dia harus diperhatikan. Jadi ada kode etiknya gitu ya. Beberapa hal-hal yang diatur. Jadi yang pertama dilarang mengiklankan. Jadi sebenarnya yang dilarang diiklankan ya di televisi, di media massa ataupun sosial media. Karena sebenarnya ini akan menganggap bahwasanya PASI itu lebih bagus dibandingkan ASI. Orang-orang zaman sekarang sebenarnya sudah banyak mikirnya kayak gitu. Jadi PASI itu susu formula itu sebenarnya lebih bagus dibandingkan ASI gitu. Dan ibu-ibu biasanya juga akhirnya nih nggak mau menyusui karena nggak mau payudaranya itu kalau sering menyusui kayak gitu tuh payudaranya tuh agak ini ya nggak terlalu kencang lagi kayak sebelumnya. Nah biasanya ibunya tuh nggak mau menyusui gara-gara itu. Akhirnya ya udahlah susu formula aja. Gitu. Dan juga orang-orang beranggapan susu formula itu yang lebih bagus dibandingkan ASI. Padahal itu nggak benar, gitu ya. Terus yang kedua, dilarang memberikan sampel gratis. Jadi misalkan ada kegiatan di posyandu, ada ibu-ibu PSG gitu ya, ibu-ibu dari pemasaran itu memberikan sampel gratis susunya, itu nggak boleh. Dipromosikan lewat kayak gini nggak boleh. Dilarang promosi di sarana pelayanan kesehatan. Nah, sebenarnya nggak boleh ya, tapi banyak ya kalau di Indonesia kita temui ya di tempat praktek tenaga kesehatan ataupun di fasilitas kesehatan ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak boleh. Yang keempat, staf perusahaan atau sales produsen formula tidak diperkenankan memberikan hasil atau informasi secara langsung. Jadi misalkan ada kegiatan ini nih pemasaran, terus si
dari pihak susunya ini, susu formulanya ini dia memberikan konsultasi nih kayak gitu ke ibunya. Ibu, nggak usah lah, ini apa namanya, diberikan ASI, ini aja susu formula ini bagus Bu, kayak gitu. Itu nggak boleh. Yang kelima, dilarang memberikan baik hadiah ataupun gratifikasi, ya bentuknya gratifikasi ya, kepada petugas kesehatan. Nah, ini juga masih banyak ya kasusnya di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya di tenaga kesehatan, si ibunya berhasil nih menjual susu formulanya, ini biasanya diberikan hadiah. Sebenarnya nggak boleh. Yang keenam, dilarang membuat gambar bayi yang mengidealkan formula bayi pada label produk. Itu nggak boleh. Informasi pada petugas kesehatan harus bersifat faktual dan ilmiah. Jadi si petugas kesehatan juga memberikan informasinya kayak tadi, kayak saya tadi. Jadi kalau dia produksinya masih bagus, cukup, itu diberikan ASI aja cukup. Kalau memang dia si ibu atau bayinya mengalami masalah kesehatan yang menyebabkan si bayinya tidak bisa bersama bayi ibunya ataupun sebaliknya, ataupun produksinya sedikit karena masalah tertentu, itu bisa diberikan susu formula. Jadi dengan SK tertentu ya gitu ya. Yang kedelapan, informasi tentang formula bayi termasuk pada label harus menjelaskan keuntungan menyusui dan biaya serta bahaya pemberian susu buatan. Itu seharusnya. Terus yang ke-9, produk yang tidak cocok seperti kental manis dilarang dipromosikan untuk bayi. Hal ini dikarenakan banyak sekali pemakaian kental manis sebagai pengganti ASI. Nah, sekarang kan sudah banyak yang tahu ya, kental manis, susu kental manis itu bukan susu ya. 10, hanya dibolehkan untuk beberapa ibu yang betul-betul memerlukan. Jadi memang diberikan nasihatnya di sini secara faktual itu, yang diberikan itu hanya yang benar-benar membutuhkan. Nah, ini contoh-contoh pelanggarannya ya di sini ya. Jadi memberikan bingkisan, memberikan sponsor, promosi via telepon, berikan support tanpa indikasi. Jadi nggak ada indikasi medis sebenarnya, tapi diberikan. Gitu. Membuka counter atau promosi gitu ya secara umum. Gitu. Nah itu nggak, masih banyak lah masalah-masalahnya ya. Jadi ini secara umum ya, ringkasan perbedaannya ya. Jadi proteinnya ASI dan susu sapi itu dia yang paling bagus tuh ASI. Jadi dia mudah dicerna gitu ya proteinnya. Kalau untuk laktosanya, nah ini lebih baik ASI. Jadi ini ya memang dia lebih di sini juga lebih banyak laktosa ya, susu formula maupun susu sapi. Susu sapi di sini yang nggak diolah jadi susu formula ya, karena kalau jadi susu formula kan pasti ada pengolahan ya. Jadi ini dia strict laktos, kalau ini sudah ditambah ya laktos sama sukrosnya. Lemaknya juga esensial sama non esensialnya dia ada perbedaan. Vitamin sama mineralnya dia cukup kalau memang konsumsi si ibunya dia cukup kayak gitu. Kalau yang ini dia rendah ya, kalau susu sapi, kalau ini dia sudah ditambahkan vitamin sama mineral. Nanti infeksinya ya untuk antibodinya, ini ada imunoglobulin A, lactoferrin. Kalau di susu sapi sama susu formula itu nggak ada. Kayak gitu ya, sama faktor pertumbuhan itu juga nggak ada ya, susu sapi sama susu pertumbuhan. Jadi yang lebih kita lihat juga lebih ke antibodinya ya. Jadi zat-zat antibodi, imunoglobulinnya, kalau ASI itu dia ada mulai dari dia kolostrum sampai dia ASI eksklusif, sampai dia lebih dari 6 bulan yang masih diberikan ASI, itu masih ada faktor anti-infeksinya. Kalau susu formula ataupun di susu sapi itu nggak ada. Karena kalau kita ini juga ya secara rasional sebenarnya ya kalau susu sapi sebenarnya untuk sapi gitu. Tapi karena ada kendala ya gitu ya tadi ya, jadi ada kondisi tertentu yang memang si bayinya ataupun si ibunya mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak bisa menyusui, itu bisa diberikan susu formula. Selanjutnya kebutuhan MPASI. Jadi kenapa dia harus diberikan MPASI? Karena memang volumenya tadi sudah berkurang ya, dan juga kebutuhannya semakin meningkat, makanya sudah diberikan MPASI. Dan juga biasanya setelah 6 bulan itu sudah ada tanda-tanda ya, tanda-tanda yang giginya sudah muncul. Nah, di situ sudah ada tanda-tanda bahwasanya si bayi ini sudah mulai bisa mengunyah gitu. Tapi
biasanya kalau di awal-awal perkenalan itu si bayi kan masih adaptasi mengunyah ya, kayak gitu, karena kan teksturnya berbeda. Gitu. Nah, biasanya itu akan sering si bayi ini lepeh, gitu, jadi mengeluarkan makanannya, gitu. Ataupun dia lama gitu ya makannya gitu, lama sampai berapa jam tuh baru berapa suap gitu. Karena memang si bayi baru mau membiasakan teksturnya ini, kan masih apa namanya ngunyahnya masih belum terbiasa ya, gitu. Kan masih gerinjel gitu ya. Kalau di atas 6 bulan itu kan teksturnya sudah beda lagi ya. Kalau ASI kan dia tinggal ditelan kayak gitu. Beda sama yang dia di atas 6 bulan, MPASI-nya sudah agak apa namanya, kalau makanan sari kayak itu sudah ada teksturnya ya kayak gitu. Dan biasanya masalah bayi itu adalah masalah apa namanya, yang dia menutup mulutnya. Jadi dia nggak mau makan sampai ditutup kayak gitu. Namanya gerakan tutup mulut. Apa tuh? GTM kayak gitu ya. Gerakan tutup mulut. Jadi si bayinya ini dia menolak mengonsumsi. Nah, ini cara-caranya kalau si bayi ini melakukan GTM kayak gitu, ibunya harus sabar dulu, sabar. Setelah itu apa namanya menjelaskan lah ya, atau bayinya diberikan di apa namanya kayak di mungkin diceritain atau apa kayak gitu. Jauhkan dulu si bayi. Misalkan kalau ibu sekarang itu diberikan ini ya HP itu dibukain YouTube kayak gitu. Jadi dikurang-kurangin. Jangan diperkenalkan dulu. Gitu. Jangan diperkenalkan dulu. Jadi nanti fokusnya berbeda malah nggak mau makan. Itu juga bisa mempengaruhi pertumbuhan sama perkembangan ya. Gitu. Karena kalau bayi itu sudah mengenal, kalau bayi itu sebenarnya belum terlalu bisa mengenal ini ya, kayak bukan mengenal sih, menyerap informasi yang bergerak cepat kayak gitu, warna-warna juga bergerak cepat itu belum bisa kayak gitu. Akhirnya biasanya kalau bayi sudah di, di apa namanya dipaparin seperti itu, biasanya agak susah yang namanya bicara gitu. Jadi belum diperbolehkan dulu untuk diperkenalkan HP kayak gitu ya. Jadi memang ibunya juga harus mengkondisikan gitu. Jadi kembali lagi di gerakan tutup mulut kayak gitu. Jadi si ibunya harus sabar kayak gitu, dan juga pastikan waktu anak makannya tuh ketika si anak ini lapar. Jadi sebelum sebelum misalkan bayinya diberikan makan siang jam 9 kayak gitu. Sebelumnya jangan diberikan selingan. Kalau sebelumnya dikasih selingan misalkan buah kayak gitu, si bayi ini dia sudah, kalau kenyang kayak gini agak kenyang kayak gitu ya, agak kenyang. Jadi ketika dia diberikan makan pagi, dia tuh nggak mau sampai habis gitu. Makanya juga harus dikosongin atau nggak ada makanan lain gitu ya sebelum dia makan utama. Selingannya nanti tuh di tengah-tengah, nggak deket-deket sama makanan utama kayak gitu. Ini kebutuhan energinya ya. Jadi energi laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi kalau di atas 6 bulan, laki-lakinya 645 sampai 554 kilokalori, kalau perempuannya 593 sampai 768. Ini periode 540 hari ya, jadi sudah MPASI. Nah, masalahnya biasanya MPASI yang terlalu dini atau terlalu lambat. Jadi terlalu dini sama terlalu lambat itu juga jadi masalah ya. Jadi memang harus tepat di atas 6 bulan. Gitu. Asupan gizi yang tidak kuat merupakan salah satu penyebab kegagalan tumbuh kembang. Yang tadi ya, kalau dia terlalu lambat berarti kan dia sebenarnya kebutuhannya misalkan 600 tapi dia hanya ASI aja cuma 400 aja. Itu kan ada gap 200 kilokalori ya kayak gitu. Kalau ada masalah sama si bayinya, kalau kemarin kita lihat diagram ya, jadi kalau bayinya misalkan dia underweight kayak gitu atau stunting kayak gitu, itu bisa diberikan PMT pemulihan. Jadi dia kalau nggak ada indikasi ya, nggak ada indikasi masalah medis kayak gitu, nggak ada diare dan lain-lainnya, itu bisa cukup diberikan PMT pemulihan. Tapi kalau dia misalkan sudah kurus kayak gitu, stunting, underweight, dan juga dia ada diare ataupun dia ada TBC, ada dia saluran nafas yang lain gitu ya, penyakit saluran nafas yang lain kayak gitu, nah itu dia harus dirujuk dulu, dirujuk ke fase 1 ataupun di puskesmas ataupun ke rumah sakit.
Kalau dia tidak ada indikasi, nah itu cukup diberikan PMT pemulihan ya, gitu. Nah ini di 6 sampai 59 bulan ya, ini ya. Ini indikatornya BB per PB atau BB per TB-nya dia skornya min 3 SD sampai kurang dari min 2 SD. Jadi pemberiannya dia minimal 90 hari. Ibu hamil kek pun juga diberikan PMT pemulihan. Minimal 90 hari juga. Nah, dia kandungannya per 100 gram itu adalah 400 kilokalori, 14 gram lemak, proteinnya 9 gram, karbohidratnya 71 gram, 10 vitamin dan 7 mineral ya. Ini dibaca sendiri. Nah, ini dia isinya, satu bungkus ini dia ada 4 keping. Masing-masing ini dia 10 gram. Jadi totalnya itu adalah 40 gram. Terus dia, ini kan kemasan primer ya. Nah, biasanya tuh ditaruh di kemasan sekunder juga. Gitu. Jadi 21 isinya. 21 sampai 21 kali 40, nah total beratnya itu di kemasan sekunder adalah 840 gram. Ada kemasan lebih gede lagi, nah ini biasanya isinya 4 kali kemasan sekunder, jadi 840 ini dikali 4. Gitu. Ataupun 21 kemasan dikali 4, nah isinya sekitar 84 ya, kalau di kemasan tersiernya. Cara konsumsinya ini kayak biskuit pada umumnya yang MPASI kayak gitu ya, dilembutkan pakai air hangat kayak gitu, terus nanti dikonsumsikan ke anak, ataupun bisa juga kalau anaknya sudah bisa ngunyah kayak gitu ya, ini bisa diberikan langsung kayak gitu. Ini tetap dikonsumsi bersamaan dengan makanan lainnya ya. Jadi nggak hanya ini diberikan PMT pemulihan ya udah konsumsi biskuit aja, nggak seperti itu. Jadi tetap dibarengin dengan pemberian MPASI lainnya yang berasal dari makanan ya. Kalau ini kan dia kayak snack gitu ya. Nah, ini kalau untuk usia 6 sampai 11 bulan ini diberikannya 20 bungkus atau dia 8 keping ya gitu. 8 keping sebulan. 88 keping per hari. Jadi totalnya dia 20 bungkus kayak gitu. Kalau dia 1 tahun sampai dia 5 bulan kayak gitu, nah ini 12 keping atau 3 bungkus per hari selama sebulan. Gitu. Atau misalkan dia tadi kan minimal 90 hari ya, kayak gitu. Kalau dia masih kondisinya masih belum fit, kalau sudah fit, nah itu bisa. Fitnya di sini maksudnya untuk ukuran indikator BB-TB kayak gitu, nah itu sudah di angka min 2 sampai min 2 SD. Cara pemberiannya tadi ya, gitu. Dilembutkan dengan air hangat, itu sasarannya tadi bayi yang kurus, jadi di bawah min 2 SD, dan juga untuk yang ibu hamil ceknya. Nah, pesan gizi seimbang untuk anak usia 6 sampai 24 bulan itu dia bisa melanjutkan ASI sampai umur 2 tahun. Gitu. Karena memang sebenarnya juga masih butuh ASI ya, gitu. Karena kalau beberapa orang itu sudah disapih ya, 1 tahun itu sudah disapih, itu tergantung dengan keputusan masing-masing. Gitu. Tapi kalau pengen lebih bagus kayak gitu, sampai 2 tahun baru setelah itu disapih. Gitu ya. Nah, ini masing-masing mengandung zat-zat gizi yang penting walaupun jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan. Karena memang dia disempurnakan dengan MPASI ya, kebutuhan seharinya. Yang kedua, meningkatkan hubungan emosional antara ibu dan bayi. Terus yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang baik bagi bayi hingga ia dewasa. Yang kedua, pemberian MPASI mulai usia 6 bulan. Jadi makanan pendamping ASI ya. Jadi makanan minuman yang mengandung zat gizi diberikan pada bayi usia 6 sampai 24 bulan gitu. Biasanya makanannya ini makanan lokal ya, sebaiknya memang makanan lokal. Dimaksud di sini makanan lokal itu adalah makanan yang memang basisnya di tempat kalian gitu. Karena memang tujuannya itu untuk memudahkan si keluarganya ini membuat makanan MPASI untuk bayinya ini. Jangan terlalu dipaksakan ya gitu. Oh ini misalkan salmon tuh bagus banget nih untuk perkembangan gitu. Padahal kalau kita cek gitu per 100 gramnya itu salmon sama ikan kembung ya nggak salah itu dia hampir sama proteinnya. Jadi kalian sebagai ahli gizi nantinya ya ketika merekomendasikan jenis makanan atau sumber makanan untuk MPASI, kalian harus tahu makanan lokal dari asal si ibunya ini misalkan. Oh si ibunya ini dia deketnya di ini deket laut kayak gitu ya. Nah, ini bisa ikan-ikan yang
sama ikan laut gitu. Atau misalkan oh ini untuk makanan pokoknya daerah ibu ini dia gandum gitu. Berarti yang kalian sarankan itu adalah sumber karbohidratnya itu berasal dari gandum. Jadi nggak ini loh, nggak mempersulit dari si ibunya ini untuk membuat makanan, ya. Nah, ini mengapa bayi dan anak harus menerapkan MPASI, karena memang kebutuhan dari si ASI-nya ini semakin berkurang ya, volumenya dia juga berkurang. Jadi kalau usia 6 sampai 12 bulan, ASI hanya menyediakan setengah atau lebih kebutuhan gizi bayi. Kalau 12 sampai 24 bulan, ASI menyediakan sepertiga dari kebutuhan gizi. Kalau dia ini udah ya 12 sampai 24 bulan, itu sepertiga dari kebutuhan, sehingga dia MPASI-nya pun juga semakin teksturnya ya, kalau di atas 1 tahun itu sudah makanan keluarga, jadi teksturnya juga sudah biasa makanannya gitu ya. Ini juga mengandung zat gizi mikro yang lebih beragam ya dibandingkan dengan ASI, karena memang karbohidratnya, proteinnya itu kan dari makanan-makanan dari buah-buahan, sayurnya sudah beragam ya. Ini tanda-tanda bayi sudah siap menerima MPASI. Jika bayi didudukkan, kepalanya sudah tegak, bayi mulai meraih makanan dan memasukkannya ke dalam mulut. Jika diberikan makanan lumat, bayi tidak mengeluarkan makanan dengan lidahnya. Jadi salah satu berapa gitu ya kalau siap menerima MPASI gitu. Dan juga biasanya muncul gigi gitu. Walaupun misalkan dia dikurang dari 6 bulan ya gitu ya, muncul gigi, nah itu tetap belum bisa ya diberikan MPASI gitu. Karena tumbuh kembang anak biasanya berbeda-beda ya. Nah, ini alasan yang kurang tepat, biasanya ibu ngasih MPASI gitu ya. Tanda bayi merasa lapar, biasanya nangis, masukin tangannya ke mulutnya, oh ini lapar nih, ya gitu. Nggak selalu seperti itu. Jadi dicek aja, mungkin anaknya kegerahan, ya gitu, atau mungkin pampersnya itu nggak enak, kayak gitu, lengket, ya gitu. Mungkin dia BAK ataupun BAB, kayak gitu. Atau mungkin dia di sekitarnya ada nyamuk yang ngerasa digigitin, ya gitu. Jadi harus dicek sekitarnya juga. Bayi sudah berkurang minum ASI. Nah, ini memang biasanya nggak terjadi juga lah ya, kayak gitu. Jadi bayinya sering lepas menyusui, kayak gitu, lepas nyusu, kayak gitu. Jadi ibunya berpikir oh ini kayaknya sudah siap nih menerima MPASI, kayak gitu. Padahal belum, gitu ya. Terus kenaikan berat badan bayi tidak sesuai yang diharapkan. Biasanya kayak gini nih, oh ini kok nggak ini ya, kok nggak naik-naik ya, kok dibandingkan sama anak tetangga yang umurnya sama kok lebih gendut dia ya, kayak gitu. Padahal kalau kita lihat di KMS masih berada di garis hijau, grafiknya masih di hijau, dan kenaikan KBM ya, kenaikan berat minimalnya itu masih sesuai. Biasanya ibu-ibu itu kan bandingin ya, kok anakku nih umurnya sama kok berat badannya cuma segini sih, kayak gitu. Nah, kita harus lihat dulu gimana grafiknya di KMS-nya, kenaikan berat badan minimalnya itu bagaimana. Gitu. Kalau dia masih di hijau, kenaikan berat badan minimalnya itu masih mencukupi, ya berarti sehat, pertumbuhannya dia normal. Biasanya memang anak ASI itu berat badannya tuh nggak sebesar anak yang susu formula biasanya. Tapi tadi ya balik lagi ya, susu formula boleh diberikan kayak gitu, tapi dengan SK tertentu, S dan K tertentu, kayak gitu, show dan ketentuan tertentu. Kayak gitu. Terus dia pengaruh orang lain. Nah ini perlunya pemberian pengetahuan ya. Jadi pengetahuan di sini tidak hanya ibunya yang punya, bapaknya yang tahu, tapi juga yang di sekitarnya. Karena nanti kan yang mengasuh anaknya tidak hanya ibu bapaknya, misalnya tinggalnya masih satu rumah kayak gitu ya, ataupun tetanggaan sama mertuanya atau sama bapak ibunya kayak gitu. Pasti nanti ada campur tangan lah ya kayak gitu untuk pola asuh sama pola makan dari si anaknya ini. Jadi memang harus diberikan informasi ataupun pengetahuan ke keluarga di sekitar, ya. Ini berikan MPASI sesuai dengan ini ya. Kalau ini sumbernya ya, mulai usia 6 bulan, MPASI lengkap dan sederhana. Kalau ini dia makan pokok ada, lauk hewani ada, lauk nabati ada, sayur dan buah. Kalau ini dia bisa milih lauk hewani atau nabati yang ada di piringku ya, di satu piring itu. Nah ini jadi awal-awal itu lumat, lembik sama makanan keluarga. Ini pemberiannya sesuai umurnya ya.
Jadi makanan lumat itu dia 6 sampai 9 bulan, makanan lembik itu 9 sampai 12 bulan. Kalau makanan keluarga sudah biasa ya 12 sampai 24 bulan. Makanan lumat itu biasanya masih disaring ya, kayak gitu, masih disaring. Misalkan jus kayak gitu masih disaring. Jadi supaya nggak kendel-kendel banget gitu. Kalau makanan lembik itu biasanya dicincang-cincang supaya dia masih mudah ditelan sama anak ya. Macam MPASI itu ada dua, MPASI dari bahan makanan lokal atau MPASI pabrikan. Jadi MPASI pabrikan itu juga sudah difortifikasi karena biasanya vitamin sama mineralnya itu juga sebenarnya nggak ada ya. Jadi difortifikasi. Nah ini frekuensi pemberian MPASI ya. Jadi ini kalau ini sebenarnya kalau di buku KIA ya untuk ibu hamil sebenarnya informasi itu sudah lengkap. Jadi mulai perawatan dirinya selama hamil, selama menyusui, makanan apa saja, MPASI, resepnya itu juga sudah ada, kayak gitu. Terus sebenarnya kalau ibunya mau baca, kayak gitu, sebenarnya informasi di sini sudah lengkap. Gitu. Kalau keluarganya juga mau baca, informasi itu sudah lengkap. Itu kan tinggal individunya ya mau atau tidak membacanya. Apalagi biasanya kalau sekarang sudah masanya media sosial itu, sudah banyak ibu-ibu yang biasanya ini ya buat grup WA gitu ya untuk yang dia anak-anaknya untuk parenting ataupun dia untuk pas waktu hamil atau menyusui biasanya ada grupnya. Nah, frekuensi dan jumlahnya ini biasanya kalau sampai 6 sampai 9 ini masih 2 sampai 3 ya. Makanan lumatnya ya, makanan utamanya. Kalau 9 sampai 2 sama 12 sampai 24 bulan ini frekuensinya sama, tapi dia jumlahnya beda ya. Frekuensinya 3 sampai 4 makanan utamanya, makanan lembiknya ya, makanan keluarganya kalau di atas 1 tahun. Kalau jumlahnya, nah ini kalau ini setengah ya, kalau di bawahnya 1 tahun, kurang dari sama dengan 1 tahun itu masih setengah mangkok ukuran 250 ml. Kalau ini dia 3/4 kalau di atas 1 tahun. Nah, MPASI pabrikan itu sebenarnya bahaya atau enggak sih? MPASI pabrikan itu kan pasti yang bikin tidak hanya ini ya apa namanya teknologi pertanian gitu, dan juga di situ pasti ada kontribusi dari tenaga kesehatan juga, ahli gizi gitu, ataupun kesehatan masyarakat yang ada di situ gitu. Jadi pemberian ASI lokal MPASI lokal di beberapa negara berkembang belum dapat memberikan sumber energi dan mikronutrien yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Nah, ini makanya MPASI pabrikan ini dia muncul ya gitu ya, karena memang lebih praktis, lebih mudah dan mengandung jumlah zat gizi baik dia mikro maupun mikronutrien yang sebenarnya sesuai gitu. Jadi biasanya ibu-ibu itu memberikan makanannya itu tadi ya. Jadi kan tadi ada MPASI lengkap, ada yang sederhana kayak gitu. Biasanya memberikannya tuh malah nggak ada lauknya gitu ya, cuma nasi sama sayur misalkan. Nah, ini bisa mengakibatkan si bayinya ini kebutuhannya ini bisa defisit. Ada beberapa vitamin sama mineral yang tidak didapatkan ataupun makronutriennya yang tidak sesuai sama kebutuhan. Gitu. Makanya di sini muncullah MPASI pabrikan. Nah, sebenarnya boleh nggak sih MPASI pabrikan itu? MPASI instan itu dia atau pabrikan ya ataupun komersil kayak gitu. Nah ini sebenarnya nggak sudah melewati ini ya kayak tes gitu ya dari WHO dan itu aman dan sebenarnya juga kebutuhannya itu lebih lengkap ya, lebih lengkap dibandingkan MPASI lokal karena MPASI lokal itu kan tergantung ibunya dia jenis makanan apa yang ada dalam satu piring itu sesuai sama kebutuhan atau enggak. Kalau di MPASI pabrikan itu kan sudah mencakup semuanya sesuai sama kebutuhannya tadi. Kayak misalkan ini ya, kayak gitu. Kebutuhan FE bayi itu 11 mikrogram, ASI hanya menyuplai 2 mikrogram. Gitu. Nah, kalau dari MPASI pabrikan ini dia lebih sesuai lah ya dengan kebutuhan FE bayi. Nah, kenapa dia di sini kira-kira bahaya atau enggak gitu? Sebenarnya enggak bahaya, hanya saja ini akan mempengaruhi tekstur, akan mempengaruhi pola makan si anak. Jadi kalau sesuai dengan
sesuai dengan fungsinya, sebenarnya MPASI pabrikannya dia mudah, instan kayak gitu, sebaiknya memang digunakannya itu nggak setiap hari, ataupun kira-kira sehari gitu nggak 3 kali makan gitu. Karena anak akan indera perasa anak akan berkurang. Maksudnya bukan indera perasanya sih. Jadi karena teksturnya itu kan biskuit ya, biasanya biskuit kayak bubur gitu ya, kebanyakan bubur gitu kan ya. Nah teksturnya itu kan ya itu aja. Teksturnya itu aja, rasanya pun juga nggak beragam gitu ya, berbeda dengan MPASI lokal. Jadi untuk bahayanya tidak, tapi tidak dianjurkan untuk diberikan setiap hari, bahkan sehari tidak dianjurkan untuk 3 kali diberikan. Karena kita pengen si bayi ini berlatih untuk mengunyah, terus dia lebih ke mengunyah juga sih, dan juga merasakan rasa yang lain. Kalau dia diberikan MPASI pabrikan terus, si bayi ini bisa saja tidak mau makan makanan yang hambar. Jadi kalau memperkenalkan MPASI pun juga harus lihat-lihat ya. Jadi kalau memperkenalkan MPASI itu lebih duluan itu diperkenalkan dengan sayur-sayuran dibandingkan dengan buah-buahan. Jadi kalau ada 2 makanan gitu ya, sayur sama buah gitu. Yang diperkenalkan duluan itu adalah sayur-sayuran. Kenapa? Karena itu tidak ada rasanya sayurnya dibandingkan sama buah-buahan. Nah, ini supaya si bayi ini nanti bisa menerima makanan-makanan yang tidak ada rasanya. Jadi kalau bayi ataupun pas waktu sudah anak sekolah itu menolak sayur, bisa jadi pas waktu perkenalan MPASI itu ada kesalahan. Pas waktu bayi menerima makanan keluarga pun di atas 1 tahun, si bayi itu sebenarnya juga belum dibenarkan menerima makanan yang mengandung bumbu-bumbu yang tajam. Jadi kalau bisa bumbunya itu yang sedikit, misalkan garam, gula, gitu itu nggak masalah, tapi yang masih sedikit gitu ya. Tidak diperkenalkan itu dia kalau sudah menerima rasa umami. Rasa umami itu kan berasal dari ini ya, kebanyakan berasal dari bumbu-bumbu penyedap kayak itu tidak dibenarkan. Karena kalau tadi ya sudah diperkenalkan dengan itu duluan, rasa-rasa yang agak beda kayak gitu, untuk mencoba makanan-makanan yang nggak ada rasanya, nah itu dia nggak bakal mau ataupun susah gitu ya. Ini pemilihan MPASI pabrikan, jadi pilih produsen makanan bayi yang bonafit, perhatikan segel kemasan dan tanggal kadaluarsa, ini penting ya. Terus cermati bahan-bahan makanannya, pastikan bayi tetap mendapat variasi makanan dan MPASI instan. Jadi variasi makanan di sini adalah MPASI lokalnya ya, seperti aneka tepung, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Cermati kadar garamnya. Jadi di situ kan pasti di nutritional fact itu kan ada natriumnya, gulanya, jadi perlu diperhatikan. Di sini ada tabel komposisinya, jadi teman-teman kalau bisa untuk saran penyajiannya juga disesuaikan dengan yang ada tertera di sini. Karena nilai gizi di sini adalah nilai gizi per serving. Nah, ini contohnya kalau ini kan per servingnya itu kan 2 keping ya. 2 keping atau 2 pieces. Nah, itu 21,8 gram. Jadi itu 2 kepingnya itu dia energinya 90 kilokalori. Itu persajiannya. Jika mengonsumsi lebih dari 2, berarti dia energinya juga akan berlebih. Ketika di Nutri-Survey, jadi masukkan nilai gizi per 100 ya. Jadi kalau ini kan bukan per 100 gram, tapi di sini kan per 21,8 gram. Jadi yang dimasukin di Nutri-Survey bukan energi yang ini, lemak yang ini, protein yang ini tuh enggak. Tapi harus dikonversi ke per 100 gram, pakai persamaan yang tadi ya. Terus ini tadi seperti yang saya bilang memperkenal MPASI, jadi harus disesuaikan sama bentuknya juga ya. 9 sampai 12, 6 sampai 8, 9 sampai 12, terus 1 tahun ke atas tuh gimana teksturnya. Tidak berbumbu tajam, karena tadi ya, jadi kalau salah sudah diperkenalkan bumbu tajam dulu, nantinya si anak nggak mau makan makanan yang tidak ada rasanya. Misalkan yang berasal dari sayur-sayuran. Tidak menggunakan gula garam tambahan, jadi nggak terlalu berlebihan gitu ya. Tapi kalau sudah di 6 bulan sudah di 1 tahun ke atas, boleh ditambahkan gula garam tapi tidak berlebihan kayak gitu ya. Yang keempat, mudah ditelan dan disukai anak-anak.
Yang kelima, diupayakan menggunakan bahan pangan lokal dengan harga yang terjangkau. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan bila anak mulai makan MPASI. Yang diberikan pertama itu makanan lumat tadi ya, berbahan dasar makanan pokok. Jadi ini lagi-lagi mengenai tekstur ya. Jadi teksturnya harus disesuaikan. Jadi jangan tiba-tiba di atas nama sudah diberikan ASI, sudah diberikan nasi gitu ya. Karena memang dia mengunyahnya juga belum bisa terlalu kayak orang biasa, orang yang sudah dewasa kayak gitu. Yang ketiga, perkenalkan aneka jenis buah sayur, lauk, sumber protein dalam MPASI. Jadi MPASI lengkapnya, MPASI sederhananya, terserah mau pakai yang mana, tapi sudah diperkenalkan mengenai berbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang keempat, ketika anak bertambah besar, jumlah yang diberikan juga bertambah, gitu ya. Jadi disesuaikan sama kebutuhannya. Kayak tadi frekuensinya juga ya, kalau dia sudah di atas 10 tahun kayak gitu, dia 3 sampai 4 kali kayak gitu, dan juga dia 3/4 ya dari satu mangkuk yang ukurannya 250 gram gitu. Memberikan makanan selingan, tapi jangan terlalu dekat ya dengan makanan utamanya. Nanti si anaknya ini nggak mau makan lagi gitu. Yang keenam, berikan anak makan 3 kali sehari untuk makanan utama, 2 kali untuk selingan. Jadi dijadwal gitu ya, supaya anak itu sudah tahu jadwal makannya itu jam berapa. Yang ketujuh, makanan selingan yang tidak baik adalah banyak mengandung gula. Jadi kalau bisa jangan diperkenalkan dulu dan jangan dibiasakan kayak gitu ya, yang manis-manis kayak gitu, permen, es kayak gitu. Jadi jangan dibiasakan. Jadi perkenalkan dulu itu yang buah-buahan gitu ketika memberikan makanan selingan. Ini memberikan MPASI yang tidak tepat ya. Nah, ini yang pertama terlalu dini. Jadi ada dua kan yang tidak tepat itu terlalu dini sama terlalu lambat gitu ya. Nah, ini mengganti asupan ASI yang membuat sulit memenuhi kebutuhan zat gizinya. Jadi dia kan belum bisa mencerna dengan baik ya, tapi sudah diberikan MPASI. Bisa mengakibatkan si bayinya ini infeksi gitu. Yang kedua, makanan mengandung zat gizi rendah bila berbentuk cair seperti sup dan juga bubur encer. Jadi dia bisa jadi kurang gitu ya, kebutuhannya nggak sesuai ataupun dia berlebihan. Yang ketiga, meningkatkan resiko sakitan tadi, infeksi tadi ya. Yang keempat, meningkatkan resiko kehamilan ibu bila frekuensi pemberian ASI kurang. Jadi kalau ASI itu kan pemberian ASI langsung lah ya, bukan dia diperah kayak gitu. Pemberian ASI langsung itu dia bisa menjadi TABI alami ya, seperti saya sampaikan sebelumnya ini tuh. Tapi kalau si ibu itu dia sudah nyetop ASI dan sudah memberikan MPASI, nah itu dia bisa beresiko terjadi kehamilan gitu. Kalau pemberian MPASI terlambat, nah kebutuhan gizi anak tidak dapat terpenuhi. Jadi kan semakin banyak ya, kalau sudah diberikan MPASI itu biasanya kebutuhannya sudah semakin banyak. Kalau dia nggak diberikan, pasti dia asupannya itu dia kurang. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan lebih lambat karena antara asupan sama kebutuhan itu nggak sama, nggak ketemu gitu. Asupannya sedikit padahal kebutuhannya tuh gede. Misalkan 100 kilokalori gitu ya misalkan. Asupannya hanya 80. Jadi akhirnya itu akan mempengaruhi tumbuh sama kembang anak. Yang ketiga, risiko kekurangan gizi seperti anemia karena kekurangan zat besi yang berasal dari MPASI tadi ya. Selanjutnya, cara pemberian MPASI. Jadi memberi perhatian kayak gitu ya, jangan sebenarnya dibiasakan ketika memberikan makanan itu nggak sambil di jalan-jalanin gitu ya. Biasanya kan kalau kita ini ya memberikan makan sambil anaknya main atau sambil anaknya lari-lari gitu, itu selain membuat si ibunya ini kecapean kayak gitu dan juga waktunya lama, itu akan membuat si bayi ini merasa bahwasanya makan itu seperti ini, sambil main, sambil apa. Padahal kegiatan utamanya itu makan, bukan main. Jadi memang harus dibiasakan seperti itu. Tatap mata anak dan ucapkan kata-katanya mendorong anak untuk makan. Jadi, karena memang pasti nanti ada masalah-masalah seperti tadi ya, baik makanannya dimuntahkan ataupun GTM. Jadi ibunya harus sabar.
Beri makan anak dengan sabar dan tidak tergesa-gesa. Karena memang kalau baru memperkenalkan MPASI itu masih agak susah gitu ya, menelannya, terus dia ngunyahnya, ngerasainnya, itu kan kok beda kayak gitu rasanya. Ini perlu bersabar. Selanjutnya tunggu bila anak sedang berhenti makan dan suapi lagi setelah beberapa saat, jangan dipaksa. Jadi memang benar-benar di mulutnya sudah kosong, lalu nanti diberikan lagi. Biasanya kan si anak tuh kadang masih diemut ya, belum ditelan kayak gitu. Yang kelima, coba berbagai bahan makanan, rasa dan tekstur agar anak suka makan. Terus yang keenam, beri makanan yang dipotong kecil-kecil sehingga anak dapat belajar memegang makanan sendiri. Biasanya kalau di tempat duduk kayak gitu ya, anak punya tempat duduk sendiri, itu kita bisa ini juga meningkatkan saraf motorik juga sama kognitifnya juga ya. Jadi makanan-makanan yang bentuknya bisa dipik kayak gitu, bisa diambil kayak gitu ya, dan bisa dipegang sama anak kayak gitu. Jadi dipotong kecil-kecil, misalkan makan kentang atau misalkan makan buah-buahan tuh dipotong aja kecil-kecil kayak gitu, atau makan apa ya, sayur kayak gitu itu dipotong kecil-kecil aja yang sudah direbus gitu. Ini dengan konsumsi makan ya. Jadi jika mengonsumsi full ASI eksklusif, jadi kesimpulannya ya, dia mengonsumsi full ASI eksklusif masukkan rata-rata ASI 800 ml. Jika tidak mengonsumsi full ASI pada 6 bulan pertama dan seterusnya, bisa menggunakan perhitungan takaran volume ASI. Yang tadi ya, jadi ditambahin takaran volume ASI-nya. Kalau dia full 6 bulan ASI aja, berarti tadi 100 milinya ASI itu berapa kalorinya, berapa energinya tadi ya. Kalau dia mengonsumsi PASI, jika mengonsumsi PASI bisa menghitung asupan sesuai dengan tabel komposisi gizi di label kemasan. Ini maksudnya PASI yang susu formula ya. Jadi ngitungnya itu di komposisi nutritional fact-nya dari susu formula itu. Itu kalau masukin di nutrisi survei. Dan jangan lupa masukinnya per 100 gram kayak gitu. Jika mengonsumsi MPASI lokal, tulis makanannya yang dikonsumsi bayi itu apa saja. Jika mengonsumsi MPASI lokal tapi tidak tahu resepnya, bisa menggunakan resep standar. Ini kalau maksudnya tuh mau dimasukin di nutrisi survei gitu ya. Terus jika mengonsumsi MPASI instan, bisa menggunakan asupan sesuai dengan tabel komposisi gizi di label kemasannya tadi. SGM apa, itu kan ada ya, biskuitnya, buburnya, itu kan ada nutritional fact ya, terus dia dimasukkannya per 100 gram. Ini kalau dimasuknya di nutrisi survei, caranya ya, di studi kasus tadi juga sudah tahu ya teman-teman ya, kalau ngitung ASI, kilokalorinya berapa gitu ya, dilihat dari frekuensinya juga. Gitu. Nah, ini untuk penugasannya ya. Jadi nanti ini setiap individu ya, kayak gitu. Bukan, ini nggak jadi kelompok ya, ini individu kayak gitu. Jadi ini interview ibu balita 0-6 atau 6-12 bulan. Kalau yang ini 0-6 bulan ini yang menggunakan ASI dan juga PASI. Kalau menggunakan ASI aja nggak termasuk responden ya. Jadi kalian cari ibu balita yang memang menggunakan ASI, mengonsumsi ASI sama PASI ya bayinya. Ataupun 6-12 bulan yang dia mengonsumsi PASI atau ASI dan juga MPASI pabrikan ataupun lokal. Ini hitung asupan menggunakan nutrisi survei, terus laporan berisi identitas anak, jadi di word-nya kayak gitu ya, inisialnya siapa, status gizi anak tuh di mana, kayak gitu, dan cakupan kebutuhan gizinya. Status gizinya ini bisa dilihat dari ini ya, misalkan si anak ini rajin ke posyandu, jadi kamu bisa tanya berapa BB sama TB si anak ini gitu. Jadi nggak usah ngukur sendiri gitu. Persentase kecukupannya ini asupan per kebutuhan dikali 100 gram. Jadi nanti untuk kategorinya nanti bisa lihat di DPS 96 itu ya, dia defisit atau dia berlebih kayak gitu. Ini dikumpulkan hari Kamis 20 Juni pukul 7. Jadi ini setelah kita setelah kalian praktek lagi mengenai nutrisi survei, nanti praktek ya mengenai nutrisi survei. Gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait penugasannya? Ini penugasan individu ya. Jadi nanti untuk hasil nutrisi surveinya, kemarin kan juga sudah belajar mengenai ini ya,
tabelnya di export ke Excel ya gitu. Jadi di di Word-nya itu yang dari Excel dipindah ke Word, hasil dari kalian interviewnya. Jadi berapa nih kalorinya nanti ada di Word-nya itu. Jadi ini nggak usah ngumpulin nutri surveinya, jadi langsung hasilnya. Iya, ini satu aja, bisa pilih yang ibu balita 0 sampai 6 bulan ataupun yang dia bayinya sudah di atas 6 bulan. Jadi 6 sampai 12 ini di atas 6 bulan ya, yang sudah MPASI. Tapi yang untuk ibu balita 0 sampai 6 bulan ini yang dia menggunakan ASI dan PASI. Jadi bukan ASI doang, kayak gitu. Kalau ASI doang kan kita sudah tahu ya perkiraan kilokalorinya ya, kayak gitu tinggal dikaliin aja gitu. Ini dia sama PASI-nya. Kalau ini yang dia sudah MPASI, jadi dia menggunakan PASI atau ASI, ataupun dia MPASI pabrikan atau lokal. Jadi dia PASI khusus formula atau dan juga MPASI ataupun ASI sama MPASI. Jadi ini salah satu. Ada yang mau ditanyakan lagi?